Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lentera Alam. Untuk kesempatan kali ini, Lentera Alam kembali akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh Bayu dan teman-temannya. Kali ini masuk ke part 3 ya sahabat Lentera. Di part 3 ini Bayu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama Ida dan Hani. Bagaimana ceritanya? Simak terus, jangan di skip, dan jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sahabat, kita mulai ke ceritanya. Jadi setelah Bayu dan Anto menjenguk Erik di rumah sakit, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan keesokan harinya, Bayu dan Anto kembali beraktivitas seperti biasa, masuk sekolah. Dan pada hari itu Bayu dan Anto ini memutuskan untuk langsung menemui Ida dan Hani karena mereka penasaran. Mereka bertiga diganggu sampai ada yang sakit, bahkan ada yang kecelakaan. Nah, mereka itu penasaran, jangan-jangan si Ida sama Hani ini mengalami hal yang sama atau malah tidak sama sekali. Akhirnya mereka langsung menuju kelasnya Ida. Saat itu Bayu dan Anto itu bertanya ke si Ida. Bayu bertanya ke Ida, "Halo Dak, lu udah jenguk si Erik belum? Si Erik kecelakaan tuh, sampai sekarang kan dia belum masuk." Lalu Ida itu menjawab, "Sorry Bay, bukannya saya nggak mau jenguk, memang saya belum berani untuk ketemu si Erik." Dan akhirnya si Anto tuh langsung nyeletuk ke si Ida. "Dah, gue pengen nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita main jelangkung kemarin gitu kan? Kita bertiga ini mengalami hal-hal aneh, bahkan sampai si Erik ini kecelakaan. Apakah kalian mengalami hal yang sama?" Lalu si Ida menjawab, "Nanti aja ceritanya, sepulang sekolah kita kumpul di tempat biasa, nanti semua akan saya ceritakan." Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 1 siang, dan saat itu sekolah sudah bubar. Ida, Anto, dan Hani itu pergi ke warung tempat mereka biasa menunggu angkot untuk pulang. Nah, akhirnya di situ si Ida mulai bercerita. "Oke lah, saya akan bercerita tentang kejadian semua ini. Kenapa bisa kalian diganggu dan kenapa sampai si Erik ini kena musibah." Dan di situ si Hani juga menjawab, "Iya baik, kita ini sebenarnya dari kemarin
kemarin mau cerita cuman kan kalian belum masuk. Jadi hari ini Ida yang akan cerita. Nah, jadi mulailah si Ida ini bercerita. Si Ida bilang ke si Bayu, "Bay, lu ingat nggak pertama kali saat si Erik itu ngajak untuk bermain jelangkung? Di situ tuh saya sudah melarang untuk main jelangkung karena saya punya firasat gak enak." Akhirnya si Bayu itu bertanya, "Emang kamu punya indera keenam, dak?" Nah, gini ceritanya, Bay. Nah, jadi si Ida itu bercerita ke Bayu, "Awal pertama kalian mengajak saya untuk main jelangkung, di situ saya udah merasakan firasat yang kurang bagus, yang gak enak gitu, akan ada sesuatu yang terjadi." Nah, singkatnya, di saat saya sama Hani megangin kertas dan kalian lagi baca mantra memanggil jelangkung, di situ hawa udah mulai gak enak. Tiba-tiba pundak saya seperti ada yang menepuk, itu kata si Ida. Jadi di belakangnya si Ida ini seperti ada sosok kakek-kakek, yaitu mbahnya sendiri gitu kan. Dia tuh menepuk. Seketika si Ida ini bisa melihat makhluk-makhluk yang gaib itu. Si Ida nengok ke belakang kelas yang ada di paling ujung. Di situ sudah terlihat sosok makhluk tinggi besar dengan mata yang menyala merah. Tiba-tiba di ruangan itu tuh rame, banyak anak kecil yang berlarian. Bahkan di sampingnya si Hani saat lagi megang kertas jelangkung ini untuk nulis jelangkung, di belakang si Hani ini sudah ada sosok yang mukanya hancur gitu. Jadi mau nyamperin, mau masuk nih, tapi bukan masuk ke boneka jelangkungnya, tapi masuk ke si Hani, badannya Hani. Nah, saat itu si mbahnya itu ngebisikin ke si Ida untuk tetap fokus dan beristighfar. Nah, akhirnya si makhluk-makhluk itu tuh nggak berani nyamperin ke mereka berlima gitu. Bahkan si makhluk yang tinggi besar itu kelihatan marah karena merasa mereka udah dipanggil, diundang, tapi ada yang menjaga gitu. Ada yang lebih tua dan lebih tinggi mungkin ilmunya. Nah, saat itu tuh si Ida hanya bisa ngasih kode ke si Hani untuk beristighfar. Lalu si Hani menjawab, "Ya, itu Ida itu memang punya kelebihan. Dia itu punya sosok penjaga, yaitu Eyang Buyut. Nah, kami berdua ini sebenarnya masih saudara yang masih ada hubungan darah dari neneknya. Jadi ternyata Ida dan Hani itu masih sepupuan dari neneknya." Pada saat itu si Ida itu nyolek ke tangannya Hani itu untuk tetap fokus, karena memang di belakangnya udah ada yang mau masuk gitu ke badannya Hani. Saat itu kembali si Ida bercerita, nah si kakek buyutnya ini seperti menghalau gitu, menghalau makhluk-makhluk yang ada di situ. Bahkan kata si Ida itu ada sosok yang memang seumuran mereka pada saat itu, masih anak sekolah, dengan kondisi yang mengerikan gitu sahabat. Nah, pada saat itu tuh
si Ida ini sudah merasa seperti mau muntah gitu, mual-mual kan awalnya. Sementara si Eyang Buyutnya itu tetap masih berada di belakangnya untuk menjaga, sebenarnya untuk menjaga si Ida dan si Hani gitu kan, agar nggak diganggu si makhluk-makhluk itu tuh nyamperin. Nah dari situ si makhluk-makhluk yang lain itu setelah dibubarkan oleh penjaga sekolah, menurut si Ida ini makhluk-makhluk itu tuh belum pergi gitu. Mereka itu masih melototin ke arah si Ida, bahkan sampai pulang. Di situ si Anto sama si Bayu itu hanya melongo gitu, kaget mendengar cerita. Kok lu gak bilang sih kalau lu punya penjaga gitu kan? Itu yang dibilang si Anto. Ya, terus si Ida menjawab, ya masa sih mau diumbar-umbar, katanya. Hal seperti itu kan kadang ada orang yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Kalau si Bayu bilang, oh mungkin ini penyebabnya, mereka itu merasa kesal dan marah gitu, karena mungkin kalah gitu sama Eyang Buyut kamu udah. Jadi mereka itu istilah kasarnya dendam gitu kan. Tapi malam-malamnya apa kalian diganggu? Tanya si Anto. Si Ida sama Hani kompak menjawab, alhamdulillah enggak, kita itu enggak diganggu oleh mereka. Tapi esok harinya ya si Ida ini masih melihat sosok makhluk yang tinggi besar itu dengan matanya yang menyala merah, berbulu lebat dan taringnya yang tajam. Itu masih berdiri di pojok belakang sekolah. Nah selama si Bayu gak masuk ini, ternyata di ruang kelas yang paling pojok itu terjadi kesurupan. Ada anak yang kesurupan, kebetulan di kelas paling belakang ini kelas 1 misalnya. Jadi ada anak cewek yang kesurupan, yang dia itu istilah kasarnya meminta sesuatu lah, disuguhin sajen atau apa gitu kan. Karena menurut si Ida ini, sekolahan ini memang dibangun dulunya bekas kuburan gitu, dan makhluk-makhluk di sana itu memang nggak senang gitu pada dasarnya, karena tempat mereka merasa diusik gitu. Nah dari situlah akhirnya si Bayu menjawab, oh pantas yang datang ke saya itu hanya 2 makhluk gitu, cewek sama yang tinggi besar gitu. Terus si Anto pun bilang, lalu kenapa ya saya didatangi oleh pocong? Katanya si Ida itu menjawab, pocong itu memang hanya dari luar anak buahnya si tinggi besar ini gitu. Jadi yang pemimpin di situ itu makhluk yang tinggi besar. Nah, makhluk-makhluk astral lainnya itu ya masuk dalam lingkungan anak buahnya mereka gitu. Anak buahnya si tinggi besar ini. Nah disitulah akhirnya rasa penasaran Anto dan Bayu ini bisa terjelaskan gitu, kenapa sampai mereka diganggu. Ya rupanya memang pertama mereka merasa terusik, dan kedua mereka gak senang karena si Ida ini ada pendampingnya gitu kan. Ada di antara mereka berlima ini ada 1 orang yang memiliki, ya bisa dibilang kodam lah dari leluhurnya ini gitu kan, yang bisa mengalahkan gitu sebenarnya. Pada saat itu akhirnya si Ida itu bilang, itu disitulah karena kalian ini sembarangan katanya. Dan si mbahnya itu sempet nasehatin, nanti bilangin ke teman-teman kamu
jangan laki-laki seperti berbuat seperti itu. Biarkan mereka dengan dunianya dan kalian dengan dunia kalian. Kalau tidak mengerti, jangan saling mengganggu. Nah di situ mereka tuh dinasihatin. Akhirnya setelah singkat cerita ya, setelah 1 bulan berlalu dan Erik pun udah bisa masuk sekolah, ya mereka alhamdulillahnya nggak diganggu apa-apa lagi gitu. Karena si pihak sekolahan itu sempat mengadakan pengajian yasinan setiap hari Jumat karena ada yang kesurupan ini. Jadi setiap Jumat itu rutin mengadakan pengajian dan akhirnya alhamdulillahnya itu udah nggak ada apa-apa gitu. Udah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Oke sahabat, itulah pengalaman bayi yang diceritakan ke saya soal sekolahan barunya dan dia bermain jelangkung di sekolahan tersebut. Sampai banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar, bahkan temannya sampai kecelakaan. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk sahabat Lentera Alam semuanya dan terutama untuk diri pribadi saya. Jadi kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan makhluk-makhluk lain. Untuk itu ya biarkanlah kehidupan ini berjalan seperti apa adanya, tidak untuk saling mengusik dan saling mengganggu. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.